Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah ya. Mulai dari bait yang ke-105 ya. Karena pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai bait 104. Jadi bisa dibuka di halaman 75 yang bawa kitab ya. Pasal tentang fi zikri ar-ruh wal kalam alaiha. Tentang ruh dan pembahasan terkait dengan masalah ruh. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Al-Aqidah As-Safariniyah, semoga Allah merahmati beliau, wa anna arwahal wara lam tu'dam ma'a kauniha makhluqatun fastabhim. Wa anna, dan sesungguhnya arwahal wara, arwah jamak dari kata ruh, ruh makhluk, al wara maknahu makhluk. Ya, dan sesungguhnya ruh makhluk itu lam tu'dam, tidak akan hilang. Ruh itu ya, tidak akan hilang, selalu ada dia. Nah, ini min aqidati ahli sunnah wal jamaah. Artinya beliau Al-Imam As-Safarini menegaskan bahwa kita mengimani bahwasanya ruh makhluk itu dia tidak akan hilang. Bahkan kata saya Ibnu Utsaimin, makna lam huna bi makna lan. Lam di sini artinya lan. Lan itu harfu nafi al-mustaqbal al-mu'abbad. Huruf yang menafikan di masa akan datang dan itu abadi gitu. Jadi ruh itu abadi. Li'anna Allah Ta'ala, kata saya Ibnu Utsaimin, khalaqaha lil baqa la lil fana. Karena ruh itu Allah ciptakan untuk tetap ada, bukan untuk tiada. Dia akan tetap ada. Kama khalaqal jannata lil baqa wan nar lil baqa la lil fana. Sebagaimana surga neraka diciptakan itu bukan untuk hancur hilang, bukan. Surga neraka akan terus ada sebagaimana ruh. Gitu. Nah, begitu pula ya, Allah menciptakan al-hur al-in, para bidadari, wal wildan, ya, anak-anak yang menjadi pelayan penduduk surga, lil baqa la lil fana. Diciptakan untuk terus ada, bukan untuk fana, tidak ada, untuk hilang, binasa, bukan. Pun begitu dengan ruh, maka dikatakan ya anna arwahal wara lam aw lan tu'dam, tidak akan pernah hilang. Lo abadi. Lo kalau begitu Allah abadi juga, bako, iya. Jelas apalagi Allah. Kalau gitu sama ada dengan Allah? Tidak. Kalau Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Kalau sorga, neraka, ruh,
kemudian al-hur al-in, bidadari surga, al-wildan, itu ada permulaan. Tadinya tidak ada. Nah, kemudian diciptakan, tapi lil baqa laisa lil fana. Itu Bapak Ibu. Jadi jelas berbeda. Nah, jadi ruh itu makhluk, tapi ada permulaan. Karena selain Allah semua makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam surah Az-Zumar ayat 62. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ar-ruhu dakhilatun fi labdi kulli syai'. Dan ruh itu masuk dalam cakupan makna segala sesuatu. Kulli syai'. Maka fa kullu man siwallah, fa kullu ma siwallah fa huwa makhluk. Setiap segala sesuatu makhluk yang bernyawa selain Allah makhluk, dan setiap segala sesuatu makhluk yang tak bernyawa selain Allah semua makhluk. Maka pun begitu dengan ruh, annahu la syakka makhluk, tapi minal adam, tadinya nggak ada, baru kemudian ada. Nah, kalau ada Bapak Ibu, ruh itu apa sih? Kalau kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah, ruh itu mabihi hayatul abdan. Sesuatu yang dengannya hiduplah badan. Kalau ruh diambil, badan hidup apa mati? Mati. Tapi selama ruh itu ada dalam badan, badan itu hidup. Dia bisa gerak. Nah, itu makna ar-ruh mabihi hayatul abdan. Gitu. Udah. Itu aja. Kalau ada orang mau ngerinci lagi, ya coba jelaskan secara terperinci apa itu pengertian ruh. Nah, ada orang-orang yang dia mau mencoba menjelaskan. Nah, ada yang mengatakan katanya ruh itu adalah badan juga. Ruh itu sifat dari sifat badan katanya. Bahkan ruh itu juz'un minal badan. Sehingga kata mereka ketika ruh itu meninggalkan badan, nah, maka ruh itu hilang. Badan mati, ruhnya hilang kata mereka. Tapi ini al-qaul, hadzal qaul qaulun batilun. Ini perkataan batil. Karena tidak ada keterangan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, ini Bapak sekalian. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 85 Allah katakan, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah Muhammad sesungguhnya ruh itu dari urusan Tuhanku Allah. Jadi Rasul aja nggak tahu gitu. Ilmu kita nggak nyampe mikirin ruh, tapi kita percaya kan ruh ada. Mana buktinya ruh ada? Ya, kita hidup, kita bisa bergerak, bisa ngomong, itu ruh, ada ruh. Tapi memang kalau kita diminta untuk menjelaskan pengertiannya secara rinci, cukup katakan tadi, ruh itu adalah sesuatu yang dengannya badan kita menjadi hidup. Kita mengimani itu. Nah, tapi ruh itu adalah sesuatu yang terlihat Bapak Ibu. Nanti kita semua akan melihat ruh kita. Kita nanti akan melihat ruh kita. Kapan? Saat kita mau mati. Saat ruh kita ditarik oleh malakul maut, kita bisa melihat ruh kita. Iya, saat kita meninggal. Dan itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi menjenguk Abu Salamah, lamma dakhala ala Abi Salamah radhiyallahu anhu, wa idza basarahu qad sakhisa. Ketika Rasul ada di dekat Abu Salamah, jadi matanya Abu Salamah, kedua mata beliau ke atas, lihat ke atas. Qad sakhisa itu artinya irtafa wan fatah, terbuka sambil lihat ke atas. Nanti semua kita seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu Nabi bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut Bapak Ibu, diikuti oleh mata. Jadi mata kita itu ikut. Nah, coba perhatikan. Kalau nanti Bapak Ibu lagi mentalkin atau mendampingi orang yang sedang syakaratul maut,
pasti semua orang yang mati itu matanya terbuka. Karena tadi, ini kata Nabi, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut, pas dicabut dia diikuti oleh berarti kelihatan enggak kalau begitu? Nah, kelihatan. Fayanzurul insanu ila hadzal ladzi kharaja minhu indal maut. Maka orang itu bisa melihat ke ruh yang keluar dari dirinya ketika mati itu. Nah, ini maka berarti jika ruh bisa dilihat, dia ada fisiknya atau tidak? Ada. Gitu. Karena sesuatu yang terlihat ada belegernya ada. Nah, kata saya Ibnu Utsaimin, wa hadza yadullu ala anna ruha jismun wa annaha tura. Hadis ini menunjukkan bahwa ruh itu ada fisiknya dan dia terlihat. Dia terlihat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan dalam hadis yang panjang, nanti orang ketika mati itu Bapak Ibu, kalau dia orang soleh, para malaikat itu turun. Ya. Fa inna idza kanat salihatan kana ma'hum kafanun minal jannah wa hanutun minal jannah. Sesungguhnya ruh itu ya, kalau dia soleh, maka malaikat turun bersama mereka membawa kapan dari sorga dan hanut itu minyak wangi dari sorga. Fala yada'unaha. Nah, fi yadihi tarfata ainin. Dan para malaikat ini tidak meninggalkan si ruh orang yang mati ini walaupun sekejap mata. Betul-betul dipegang ruh ini oleh siapa? Para malaikat. Nah, hatta yad'uha fi hadzal kafani wa hadzal hanut. Sampai malaikat ini meletakkan ruh ini di dalam kapan. Dikapanin. Berarti ada fisiknya kan? Dikapanin. Kita tahu ini kan perkara gaib, iya. Makanya kalau perkara gaib itu harus berdasarkan Nah, kita percaya ini karena Rasul menyampaikan dalam hadis yang sahih. Dan dikasih minyak wangi. Summa yas'aduna biha ilas sama wa yusi'uha min kulli sama'in. Nah, kemudian diangkat naik Bapak Ibu ke langit. Nah, tersebarlah berita di setiap langit. Muqarribuha ilas sama'il lati fawqaha. Terus sampai langit ke atasnya lagi. Lalu para penduduk langit bertanya-tanya, "Ma hadzal ruhu thayyibah?" Ini ruh apa kok wangi sekali ruh ini? Fayaqulu al-malaikatu hadza ruhu fulan bin fulan bi atyabi ma yusamma bihi fid dunya hatta tasila ila khaliqiha azza wa jal. Nah, maka para malaikat yang membawa itu mengatakan, ini ruhnya si fulan bin fulan. Semoga ruh kita ini ya. Seperti ini. Ya, disebut dengan sebaik-baik nama waktu di dunia sampai akhirnya hatta tasila, sampai dia ke ila khaliqiha azza wa jal, ke Allah yang menciptakan azza wa jal. Summa yaqul Allah Subhanahu wa taala rudduhu ilal ardi. Kemudian setelah sampai ketemu Allah, Allah mengatakan kepada malaikat rudduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuh, sesungguhnya aku dari tanahlah menciptakan dia, wa fiha u'iduh, dan ke tanahlah aku juga mengembalikan dia, wa minha ukhrijuhu taratan ukhra, dan dari tanah pula nanti aku akan keluarkan dia sekali lagi nanti. Akhirnya fatu'adu ruhuhu fi jasadi hatta ya'tiyahul malakani wa yas'alahu. Dikembalikanlah ruh itu kepada si jasadnya tadi sampai didatangi oleh dua malaikat untuk ditanya. Setelah itu dibuka pintu surga kalau dia orang soleh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis ini, ruh itu berarti ada wujudnya, ada fisiknya, gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Terkatakan, nah, jadi ruh itu seperti itu. Kalau berdasarkan hadis Nabi, dan kita tidak bisa membatasi kecuali berdasarkan hadis, gitu. Jadi nggak usah membahas, dia begini begitu. Udah kembali saja kepada hadis. Karena ini min amril ghaib fa innana naktasiru fiha ala ma warada faqat.
Ini perkara gaib, kita cukupkan diri berdasarkan hadis yang ada aja. Gitu. Kata Nabi, kalau kita mati, dicabut nyawa kita, ruh kita ikut, ya udah, kita memaknai ruh seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pesalian. Nah, maka ini ya Bapak Ibu, ya. Jadi ruh itu walaupun dia tidak hilang, ma'akauniha makhluk. Bersamaan dengan itu, ya ruh tetap adalah makhluk. Fastabhim, maka pahamilah ini. Ya, pahamilah bahwa ruh itu adalah makhluk. Nah, ini besalian. Lalu pada bait yang ke-106, fakullu ma'an sayyidil khalqi warad min amri hadal babi haqqun la yurad. Fakullu, maka setiap sesuatu an sayyidil khalqi warad. Warad itu disampaikan, dikeluarkan dari siapa? Sayyidil khalq, makhluk paling mulia, yaitu siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa yang disampaikan oleh Nabi atau dari Nabi SAW min amri hadzal bab, dari perkara bab ini, tentang ruh ini, termasuk tentang alam barzah itu tadi atasnya, hakun adalah suatu kebenaran, la yurad, yang tidak bisa ditolak. Ini sesuatu yang hak. Ada catatan Bapak Ibu dari Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa Al-Imam As-Safarini mengatakan an sayyidil khalqi. Nah, sayyid itu artinya zu asy-syarafi wal jah. Sesuatu yang memiliki kemuliaan atau orang yang memiliki kemuliaan. Karena memang Rasul itu asraful khalqi jami'an alal itlaq. Beliau merupakan makhluk paling mulia secara mutlak gitu ya. Nah, dalam suatu syair dikatakan wa afdhalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna. Ya. Semulia-mulia makhluk secara mutlak adalah nabi kita, Rasulullah SAW. Kalau begitu, mulia mana, utama mana dengan malaikat? Malaikat makhluk bukan? Nah, itu nanti jadi pembahasan. Tapi kalau kita kembali kepada hadis, Nabi, beliau mengatakan anak sayyidu waladi Adam. Beliau tidak mengatakan anak sayyidul khalq. Tidak. Beliau hanya mengatakan anak sayyidu waladi Adam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud anak sayyidu waladi Adam? Dan apakah sama dengan sayyidul khalqi? Beda tentu saja. Kalau anak sayyidu waladi Adam artinya aku adalah pemimpin atau yang paling mulia dari anak Adam. Anak sayyidu waladi Adam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi beliau mengatakan itu wala fakhrun. Tapi ini bukan kesombongan gitu. Beliau hanya memberikan informasi, tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jika Rasul adalah orang paling mulia di antara seluruh manusia, maka dalilnya ada. Ini tadi hadis sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Itu. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan malaikat? Sementara Nabi sendiri dalam hadis beliau hanya mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Kok Al-Imam As-Safarini mengatakan fa kullu an sayyidil khalqi warad. Nah, itu. Fa kullu an sayyidil khalqi warad min amri hadzal bab haqqun la yurad. Kenapa Al-Imam As-Safarini menggunakan sayyidil khalqi? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin sebenarnya lebih pas. Nah, ini catatan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Al-Imam As-Safarini mengatakan fa kullu ma an sayyidi waladi Adam warad, itu lebih pas. Karena itu sesuai dengan dalil. Ada dasarnya maksudnya. Ada dasarnya. Nah, sementara kalau sayyidil al-khalq itu nanti ada persoalan dengan malaikat lebih utama mana?
Malaikat diciptakan dari apa? Min nur, kata Nabi. Al malaikatu khuliqu min nur wa amma Adam khuliqa min tin. Malaikat pernah berbuat dosa? Pernah berbuat salah? Nah. Hum yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yaftarun. Bertasbih siang malam enggak pernah capek. Wala ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dan mereka tidak terkena fitnah dunia, Bapak Ibu. Wa ala hadza fahum afdal. Maka berdasarkan ini malaikat itu lebih utama daripada manusia. Nah, maka di sini persoalan. Kalau dikatakan sayyidul khalqi, malaikat makhluk bukan? Makhluk. Di sini ada persoalan. Nah, itu. Tapi memang ada yang mengatakan katanya Banu Adam afdal. Manusia itu lebih utama daripada malaikat. Li'annallaha sakharal malaikata lahum fid dunya wa fil akhirah. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk ngurusi manusia di dunia dan di akhirat. Wa li'annahum ibtalau bil fitani fasabaru. Manusia itu diuji oleh Allah, lalu ada yang bersabar. Wa man ibtuliya bil fitani wa sabara nala darajatas sabari. Barang siapa yang diuji dengan fitnah lalu dia sabar, dia akan mendapatkan derajat kesabaran. Bi khilafi man lam yuftan. Beda dengan makhluk yang kalau tidak pernah diuji. Malaikat diuji enggak oleh Allah Taala? Enggak. Nah, jadi enggak sampai punya derajat sabar tuh malaikat. Karena enggak ada ujian. Nah, maka berdasarkan pandangan ini mereka mengatakan manusia itu lebih mulia ya, lebih utama katanya. Nah, tapi ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini pernyataan luar biasa ya. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Isa belum ini? Belum ya. Nanti dikasih tahu ya. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, al malaikatu afdhal bi'tibari al bidayati li'annahum khuliqu min nurin. Malaikat itu lebih utama kalau dilihat dari awal proses penciptaan. Bi'tibari al bidayah. Dari proses awal penciptaan malaikat afdhal karena diciptakan dari cahaya. Nah, ada kalimat bi'tibaril bidayah. Kalau dilihat dari sisi proses awal penciptaan, al malaikatu afdhal. Malaikat lebih utama. Kenapa? Li'annahum khuliqu min nurin, karena mereka diciptakan dari cahaya. Wastafahumullahu li nafsihi. Nah, dan Allah pilih mereka para malaikat itu untuk menjadi ya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melaksanakan tugas-tugas penting yang Allah bebankan kepada mereka. Tapi wa bi'tibari an-nihayah wa banu Adam afdal. Tapi nanti kalau dilihat dari sisi akhirnya manusia atau Bani Adam itu lebih utama. Kenapa? Li'annahumul ladzina yakununa fi jiwarillahi fil jannah. Karena manusia itu yang soleh tentu saja maksudnya ya. Mereka itulah adalah orang-orang yang ada nanti di dekat Allah di dalam sorga. Nah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Sementara malaikat masuk ketemu dengan mereka menghormati orang-orang yang ada di sorga lalu mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Semoga kesejahteraan, keselamatan curahkan pada kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Maka berdasarkan ini fahum afdal bi'tibari nihaya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka manusia itu kalau dilihat di bagian akhirnya itu lebih utama daripada manusia itu lebih utama daripada malaikat. Nah, itu keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Isa ini ya. Ya, baik. Sampai sini dulu, nanti insya Allah kita lanjut sedikit setelah azan Isya. Monggo yang bertugas muadzin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, kita sudah memasuki waktu Isya. Kita tambah sedikit ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi ya, antara kalau dibandingkan antara malaikat dengan manusia gitu.
Jadi masing-masing ada kelebihannya. Masing-masing ada kelebihannya. Sebagaimana juga para sahabat, Abu Bakar tentu punya kelebihan dibanding Umar, Utsman, Ali. Tapi juga Umar punya kelebihan dibanding Abu, dan begitu kan seterusnya. Tapi secara mutlak Abu Bakar paling mulia. Tapi tidak menafikan kelebihan Umar, kelebihan Utsman, kelebihan Ali bin Abi Thalib. Begitu dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Bapak Ibu, ada memang, nah, tapi fa inna al fadlal khas la yulgil fadlal mutlaq al amma. Keutamaan khusus itu tidak membatalkan keutamaan mutlak yang berlaku umum, gitu. Jadi Abu Bakar itu lebih sahabat paling mulia secara umum. Tapi bukan berarti Umar tidak punya ada keutamaan Umar dibanding Abu Bakar. Nah, tapi keutamaan khusus Umar itu tidak membatalkan keutamaan mutlak Abu Bakar. Keutamaan umum secara umum Abu Bakar tidak dihilangkan disebabkan karena ada keutamaan Umar. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu, bahkan kita dibanding sahabat lebih mulia siapa? Sahabat. Kata Nabi, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, disodakokan gitu ya, la yablughu mudda ahadihim wala nasifahu, kebaikan kita yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu tidak akan bisa menyamai kebaikan para sahabat, Bapak Ibu. Kebaikan siapapun kita, baik para ulama imam mazhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, andai kata beliau infak emas sebesar gunung Uhud, itu nggak bisa menyamai kebaikan sahabat, apalagi kita. Bahkan satu mudnya pun nggak bisa. Boro-boro satu mud kata Nabi, setengah mudnya pun enggak Nah, ini menunjukkan para sahabat itu secara umum lebih mulia daripada kita. Tapi, nah, Nabi mengatakan, anna fi akhir zaman, kelak nanti di akhir zaman, fi ayyami sabr, di hari-hari yang penuh kesabaran, lil amili fihinna ajru khamsina minas sahabah. Ada orang yang beramal, mengamalkan sunnah di hari-hari tersebut, itu dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Berarti orang ini dengan 50 sahabat lebih utama mana? Nah, orang ini kan secara khusus. Ya, orang itu siapa? Orang ini siapa maksudnya? Orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnah di hari-hari yang penuh dengan ujian. Itu Bapak Ibu. Di hari yang banyak kezaliman. Sehingga ketika ada orang beramal dengan berpegang teguh kepada sunnah, itu diolok-olok, dicaci maki, dibilang lebih jelek daripada Syiah gitu. Ada ya orang tokoh tuh yang baru itu. Ada ya. Katanya lebih baik Syiah daripada orang-orang yang berusaha berpegang teguh kepada sunnah ini. Ini orang keblinger itu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nanti memang akan ada nanti suatu zaman seperti itu. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah di hari-hari yang penuh kesabaran, dia apabila dia tetap mengamalkan sunnah di hari-hari tersebut, ujira khamsina minas sahabah, dia akan diberi pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Gitu. Karena apa? Dia betul-betul tidak ada yang menolong, bal yajidu man yastahzi'u bihi wa yasharu bih. Dia akan mendapatkan orang itu mengolok-olok dia, menghina dia nanti. Jadi orang mengamalkan sunnah nanti akan diolok-olok Bapak Ibu. Akan diolok, dihina-hina. Nanti akan ada zaman itu. Makanya kata Nabi nanti, ya, ada saat di mana
orang yang berpegang teguh kepada sunnah, ketika orang banyak berselisih, ya, itu ibarat apa? Kal qabidi alal jamri, ibarat memegang bara api nanti. Kuat nggak kira-kira? Bapak Ibu kalau sekarang suruh megang bara api kuat nggak? Pasti nggak kuat. Ya, nanti akan ada seperti itu. Jadi berpegang teguh kepada sunnah itu seperti orang memegang bara api. Saking susahnya. Tapi akan ada. La tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi. Akan senantiasa ada sebagian kecil dari umatku zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum. Ya, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi sekelompok kecil umat Nabi ini. Nah, itu. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah, atau hatta taquma as-saa'ah, sampai kiamat terjadi. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Jadi tidak membahayakan mereka, maksudnya si kelompok kecil ini, orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Ada. Mau Bapak Ibu jadi kelompok Taifah ini? Nah, itu yang kemudian oleh para ulama disebut at-Taifah al-Mansurah wa al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat, kelompok Taifah yang ditolong, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi menjelaskan ada manusia di zaman sekarang secara khusus dia punya kelebihan, bahkan diberi pahala dengan pahala 50 orang sahabat. Itu tadi untuk menerangkan perbedaan keutamaan malaikat dengan manusia. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini keterangan dari bait yang ke-105 dan ke-106. Nah, maka tadi selama keterangan itu disampaikan oleh Nabi, nah, dan sahih, maka tidak boleh ditolak tadi. Ya, hakun la yurad, suatu kebenaran yang tidak bisa ditolak. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, walaupun ya tidak rasional, tidak rasional. Bapak Ibu rasional nggak? Masuk akal nggak? Ada mayit dikubur, padahal ruangannya cuma segitu, lalu disuruh duduk, ditanya oleh malaikat. Coba masuk akal nggak? Bisa nggak duduk jenazah itu? Nggak bisa kan? Nah, tapi dalam hadis diterangkan begitu. Kan nggak masuk akal, tapi kita harus percaya, walaupun akal kita nggak Nah, dan kalau dia nggak bisa jawab, orang kafir semua nggak bisa jawab, pasti diazab. Kalau enggak, saya pernah gali, ada orang kafir mati, digali lagi, itu setelah sehari utuh tuh badannya nggak apa-apain. Mana buktinya diazab katanya? Ayo, mana buktinya? Katanya diazab, dihabisin. Buktinya ada orang kafir mati sehari, digali lagi masih utuh. Gimana jawabnya tuh? Nah, berarti yang diazab ruhnya atau badannya juga? Diazabnya di kuburan atau di mana? Nah, kan otak orang yang gali itu dia nggak terima kan? Dia saya nggak terima, bohong itu pasti itu. Wong ini buktinya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu bedakan, ini masalah akhirat. Pokoknya menurut akal kita bisa dirasionalisasi, bisa diindra atau tidak, selama Nabi mengatakan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta yang kita indra, maka lebih percaya indra kita atau percaya berita yang disampaikan Nabi? Nah, tadi itu hak la yurad. Itu maksudnya, jelas ya? Jadi saya kira demikian penutup dari pembahasan bait yang ke-105 dan 106. Semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Monggo, 1, 2, ya silakan. Tentang ruh, ya. Kapan ruh itu diciptakan? Artinya sebelum ditiupkan ke janin manusia itu sudah diciptakan semua ruh atau diciptakan baru ketika akan ditiupkan? Dan kalau sudah diciptakan, di mana tempatnya? Iya. Ada dalil yang jelaskan? Iya, baik. Monggo, Pak Bikan. Nah, tentang perjalanan ruh setelah meninggal itu berarti ya
sesuai hadis ya diangkat terus kembali jasad ya. Kalau Iya. ada ruh gentayangan itu sebenarnya ada badannya itu ya. Itu ada. Kalau yang apa? Yang jasadnya sudah nggak ada itu, Ya. ya kembalikan Ya. jasadnya sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak Wikan. Ya, yang pertama Pak Lukito ya, kapan ruh diciptakan? Apakah sebelum jasad diciptakan ruh sudah ada? Kalau sudah ada, ditaruh di mana? Itu ya Pak Lukito ya. Ya kalau kita membaca hadis Nabi, ya, jadi manusia itu kan diciptakan ada prosesnya kan. Dia menjadi air mani fi arba'ina yauman summa takunu alaqatan misla dzalika summa takunu mudghatan misla dzalik. Kemudian malaikat disuruh oleh Allah untuk yanfuhu fihi ruh kan. Malaikat disuruh oleh Allah setelah janin ada di rahim si ibunya itu berapa lama berarti? 4 bulan atau 120 hari ditiupkan ruh, yanfuhu fihi ruh. Ditiupkan ruh kepadanya. Itu diciptakan sama ditiupkan sama apa beda? Beda. Ditaruh ruh ya. Berarti ruhnya sudah ada ruhnya. Jadi sebelum jasad ada, ruhnya sudah ada. Cuma pertanyaan yang susah dijawab, wallahu alam ya. Itu kapan ruh itu diciptakan? Wallahu alam. Tapi saya pernah baca memang ada riwayat yang menjelaskan itu ya. Kapannya, terus di mana posisi ruh itu? Itu. Jadi itu Pak Lukito ya. Tapi saya tidak bisa menjawab dengan pasti, maka saya jawab wallahu a'lam bishawab ya. Karena saya juga pernah membaca literasi ruh semua manusia itu sudah diciptakan. Ya. Bacaan mereka berzikir dan dengan Allah. Ya. Itu tak cari lagi bukunya nggak ada. Ya. Ya memang sudah ada. Intinya ruh sudah ada. Cuman pertanyaan kan kapan diciptakan? Kalau takdir kan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi kan ada takdirnya. Nah ruhnya kapan? Nah, PR buat Pak Lukito tuh ya. Cari itu Pak Lukito ya. Ya. Jadi, intinya memang sudah ada, tapi wallahu alam ya kapan itu ruh diciptakan, lalu tempatnya di mana? Itu Pak Lukito wallahu alam bishawab ya. Bahkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj kan ketemu Nabi Adam itu ya. Nabi Adam menangis itu, lihat ke kanan ke kiri karena lihat ruh-ruh anak keturunannya, di kanan calon penduduk surga, di kiri calon penduduk neraka. Tapi Allah alam itu nanti hadisnya sahih atau tidak ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Kalau hadis sahih tadi memang ruh itu sudah ada sebelum jasadnya, karena ketika jasadnya itu jadi di rahim ibunya berarti sudah ada sebelumnya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang kedua, apa ada ruh gentayangan? Tidak ada. Nah, itu bohong. Ya. Itu kalaupun ada riwayat itu pasti riwayat yang lemah atau palsu ya. Katanya setiap malam Jumat ruhnya turun di atas genteng katanya, di atas rumah. Nah, memperhatikan keluarganya ya. Nah, itu. Jadi ruh itu kalau sudah mati ya sudah diangkat ke atas, dikembalikan ke jasadnya gitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Gitu. Jaraknya tidak ada keterangan dalam hadis tadi ya. Sehari atau sejam atau semenit gitu ya. Yang jelas ruh itu ketika mati semua diangkat. Cuma ada dua kan. Kalau dia inkarnat solihat tadi, kalau dia soleh naik ke atas sampai ke Allah. Tapi kalau dia orang yang kafir, orang munafik, orang musyrik, para pendosa, itu oleh pintu langit aja menolak gitu. Dia nggak bisa naik. Lalu dilempar ke bawah sampai dilesep ke 7 lapis bumi yang paling bawah, itu dilempar karena bau. Dan bahkan kata Nabi, ketika jenazahnya itu dibawa di atas keranda oleh orang-orang, dia akan teriak-teriak, ya laitaha aina yadhabuna biha. Duhai celakalah jenazahku ini. Mereka mau dibawa kemana? Mau bawa kemana ruhku? Apa jenazahku ini? Nah, ruhnya yang teriak-teriak ruhnya. Kalau dia bukan orang soleh. Nah, jadi udah kalau sudah dilempar ke bawah ya nggak bisa gentayangan katanya. Kalau yang meninggal bunuh diri katanya gentayangan. Ya kan? Kalau dulu waktu kecil kita dengar seperti itu ya.
Tidak ada Bapak sekalian. Tapi memang ada tersebar riwayat-riwayat yang di medsos itu ya. Katanya tadi setiap malam Jumat ruh itu turun. Nah, itu ghairu sahih ya riwayatnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Tapi memang ada di kitab-kitab diterangkan. Yang saya pernah lihat video ya, ada orang menjelaskan seperti itu. Dia menyebutkan rujukannya. Hal ini disebutkan dalam kitab ini gitu. Nah, saya coba cari ternyata ada benar gitu. Ada. Tapi dia tidak menyebutkan dalilnya. Tidak, ini berdasarkan hadis Nabi yang ini enggak ada. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.